Aku start record. Oke, ini aku kayaknya nggak bisa dulu deh, nggak bisa ngaktifin kamera dulu. Tetapnya masih belum aku atur, Ya, atur banget. Kita langsung lanjut aja pelajaran kita. Oke, aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Felicia di sesi singkat ini. Kita nggak akan lama kan ya? Cuma sejam nggak sih? iya. Atau mau 2 jam? Sejam aja, masih ada tugas soalnya. Oke, sejam aja. Sama bentar lagi udah mau midterm ya di sekolah sana di Mondia. Iya, Oke, berarti kita lanjut. Em, kita lanjut apa lagi ya tadi ya? Kita coba aku lihat dulu yang belum mana. Oh, kita udah sama ini ya? Udah selesai ya klasifikasinya? iya udah hitung-hitung. Udah hitung-hitung udah. Berarti sekarang kita lanjut ke PPT lagi. Kita coba ngelihat di sini ada apa aja. Mana tadi PP-nya? PP-nya kok hilang ya? Iya, guru, Sony, Sony. Na, 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 na. Na, 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 na. Kita cross check aja tentang materinya ini. Kita udah sedimen 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 udah selesai 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 selesai. Transportasi udah, transportasi transportasi deposisi udah, retifikasi udah, terus retifikasi batuan sedimen, grain size juga udah, roundness roundness sorting fabric komponen struktur sedimen, struktur erosi ya. Ini kita bahasin aja deh, kita bahas sekali lagi, maksudnya cuma kayak cross check aja biar nggak terlalu lupa. Sedimen merupakan kenampakan dalam tubuh batuan sedimen dan atau di antara pelapisan tubuh batuan sedimen yang terbentuk karena proses fisika, kimiawi maupun biologis. Sedimen dibagi menjadi 4: erosi, struktur saat pengendapan atau sin depositional, pasca pengendapan post depositional, sama biogenic structure. Lanjut ke struktur erosi. Sedimen terbentuk karena proses erosi oleh aliran fluida dan aliran sedimen sebelum pengendapan di atas bidang perlapisan dan oleh partikel yang menggerus permukaan sedimen. Contohnya ada soil mark, yakni ada groove cast sama flood cast, dan ada channel dan juga scores. Nah ini kalau groove cast dan flood cast, ini kalau kita lihat ya, dia kan kayak gini bentukannya, flood castnya. Berarti arah paleokarnya kemana kalau seperti ini? Terbalik, Ke arah mana tuh? Ke arah sana ya? kiri kanan. Kiri kanan. Kayak di sini juga nih ada ininya, itunya kelihatannya. Paleokarnya ke sana, current direction ya. Terus lanjut, hmm, ini groove cast strukturnya kayak gini. Dia nggak bisa ditentukan orientasi, apa namanya tuh, orientasi arah melalui groove cast karena ya bentuknya emang seperti ini. Kemudian scene depositional terbentuk ketika suplai sedimen sedang diendapkan atau scene depositional structure. Contohnya itu ada perlapisan laminasi, perlapisan silang siur, atau ini cross bedding yang tadi ya. Terus itu ada juga Iya, ini perlapisan laminasi. Terus ada juga grid bedding. Jadi kalau perlapisan itu dia dia dalam skala yang lebih besar, bisa jadi antar lapisan batuan atau lebih besar dibanding 1 cm. Sedangkan kalau laminasi itu dia lebih kecil dibanding 1 cm atau dia lebih mikroskopis. Kalau yang ini tuh lebih mikroskopis kalau laminasi. Kalau ini kita bisa anggap makroskopis kalau pelapisan. Kemudian cross bedding, kalau kita lihat di sini, ini kita bisa menentukan orientasi ya. Misalkan yang di bagian sini nih, ini kalau yang di lapisan ini kita anggap lapisan 1. Ini arahnya dari mana ke mana? Arah anginnya. Masih ingat nggak? kiri kanan. Kiri kanan. Kanan? Iya nggak sih? Enter ya, aku cek dulu. Iya, berlawanan arah. Oh iya benar, kiri kanan ya. Hmm. Terus kalau yang bawahnya berarti sama nggak sih? Kanan. Iya, sama. Kiri kanan juga. Kalau yang atasnya sama juga kiri kanan. Baru yang mulai beda tuh di sini. Di mana yang beda ya? Kanan, Di kiri. Itu yang, ini beda nih. Yang nomor ini udah beda nih. iya. 4, kita anggap 4. Terus ini juga udah beda. Ini 5 masih sama. Beda itu di ya ini doang sih, kayak 4 ini doang yang cukup beda. Selainnya udah sama semua. Kira-kira seperti itu cross bedding.
Terus gradasi itu, graded bedding itu dia gradasi ya, dari kecil ke besar ataupun dari besar ke kecil. Ada normal grading, terus tuh ada juga reverse atau inverse graded bedding. Sekarang kita bahas pasca pengendapan. Terbentuk setelah proses pengendapan terjadi, terutama oleh proses deformasi sebelum terjadinya pembatuan secara sempurna. Contohnya itu ada slide dan slump, convoluted bedding, load cast, stylolith, sandstone dikes, dish pillar, and flame structure. Ini yang kita bahas tadi, apa yang ada load cast sama flame structure. Ini flame structure yang di bagian atas, load cast di bagian ini. Ini load cast, ini load cast. Kalau udah menonjol ke atas, responnya dari perspektif mudstone dia menjadi flame structure gitu. Kemudian ini ada juga convoluted bedding. Jadi convoluted bedding itu gimana ya? Yang aku tahu convoluted bedding itu mirip sih sama load cast, tapi convoluted bedding itu dia bukan antara batuan tapi dalam batuan. Kayak gini nih, misalkan ini ada batu pasir, dia itu kena tekanan, terus ya intinya gitu deh. Convoluted bedding mirip kayak load cast deh, tapi kalau kalau load cast, kalau convoluted bedding itu dia dalam satu batuan yang sama. Kalau load cast kan dia, dan flame structure-nya kan dia melibatkan dua batuan. Ini batu satu, ini batu dua. Dua jenis batuan sedimen yang berbeda. Tapi kalau convoluted bedding dia satu jenis batuan. Dalam satu batu pasir ada bentukan convoluted bedding kayak gini. Dia kayak lukisannya gitu, cantik banget. Terus ada slump structure. Ini kira-kira seperti ini gambarnya. Sebelumnya nggak ditunjukkan gambarnya seperti apa. Kalau untuk gimana proses terbentuknya aku kayaknya masih belum tahu deh. Terus tuh biogenic structure. Ini ada burrow. Burrow itu yang kayak kataku tadi ya, yang galian hewan. Terus ya ini, terus ini klasifikasi, terus ini petijon yang tadi kita sempat pakai. Terus ini ada klasifikasi batuan sedimen. Ini juga penting sih, tapi kayaknya kita mungkin kita bahas bentar deh. Ini secara sekilas aja. Setelahnya ada perlapisan, ada apa namanya, ada klasifikasi batuan sedimen karbonat. Ini aku tunda dulu untuk bahas karena aku punya materinya lagi yang eksklusif buat ini. Jadi biar kita bahas yang gak nanggung. Terus kita bahas kesini lagi ya. Klasifikasi batuan sedimen. Di atasnya ada kata kunci detritus. Detritus itu adalah butiran atau grain ya. Di sini ada yang halus dan kasar. Kalau yang halus itu ada tiga: batu lanau, batu lempung, batu servi. Kalau yang kasar ada breksi, konglomerat, batu pasir. Ini masuknya ke apa? Ke sedimen mekanis. Kemudian kalau misalkan sedimen organik yang di bagian kanan, dia itu ada batu bara. Batu bara itu ada fase-fasenya. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Gambut, lignit, batu bara, antrasit. Kita bakal bahas nanti. Terus ada juga sedimen organik silika. Jadi kalau misalkan sedimen organik yang dari silika itu namanya adalah radiolerit dan juga diatomia. Kalau sedimen organik dari silika. Terus kalau misalkan sedimen organik yang dia itu masih dalam masih dalam apa namanya? Ini masuk sedimen organik juga ya. Yang masih dalam karbonat ya. Di dalam ini kan karbonat kan. Sorry. Sedimen organik yang masih masuk di dalam karbonat itu adalah batu gamping bioklastik sini dan juga batu gamping terumbu. Kalau misalkan sedimen mekanis yang termasuk ke dalam karbonat itu namanya kalkarenit dan juga batu gamping klastik. Terus ada juga selanjutnya ada sedimentasi kimia. Dia itu ada tipe evaporit, ada halit, anhidrit sama gypsum. Gypsum itu yang kataku sering dipakai di sailing. Nah, ini tipe evaporit itu yang kataku kemarin yang dia itu awalnya air terus dia menguap terus nyisain kristal gitu, terbentuklah batu-batu ini. Kira-kira apa simpelnya kayak gitu. Kemudian ada juga rijang. Rijang itu yang kataku chert. Masih ingat gak ketika aku ngomong perbedaan rijang dan limestone atau batu gamping dalam menunjukkan orientasi laut dalam atau laut dangkal? Lupa. Gimana tuh? Lupa ya? Intinya kalau limestone, batu gamping, itu dia menunjukkan laut dangkal atau shallow apa sih namanya itu? Shallow water lah. Terus tuh kalau misalkan shallow sea atau shallow water. Tapi kalau misalkan rijang atau chert, dia itu menunjukkan atau lingkungan pengendapannya itu berupa laut dalam atau deep sea water.
Kemudian ini yang kimia kan, ada evaporate, ada tipe evaporate, halide, ada gimsum, dan juga ada rijang atau chert. Kalau misalkan sedimentasi kimia yang karbonat, dia ada dolomit sama ada batu gamping kristalin. Terus itu yang terakhir ada juga dia itu sedimentasi kimia yang namanya napal. Napal itu di sini dia termasuk ke dalam tipe, dia juga itu ini dia berorientasi halus. Napal itu bahasa Inggrisnya marlstone. Dia itu batuan sedimen kimia yang ada sedikit ada kandungan karbonatnya, dan napal itu FeI baik buat fosil. Jadi biasanya di batu napal itu cukup banyak ditemukan fosil-fosil lah. Lanjut, ini ada pertemuan antara sedimentasi mekanis dan sedimentasi kimia namanya olit. Sampai sini ada pertanyaan nggak soal ini, chart yang ini? Belum. Benar? Aman kan Ya. cara bacanya? Lanjut, ini udah aku buat skip. Habis ini kita bahas batu metamorf nih, lumayan seru. Habis Pas batuan apa Bang Nathan? habis batuan metamorf kita bakal masuk ke meteorologi dulu mungkin ya. Meteorologi, terus meteorologi kayak nggak lama deh, 2 pertemuan selesai insya Allah. Dari meteorologi kita langsung masuk ke apa namanya, oceanografi. Habis oceanografi baru kita astronomi. Astronomi mungkin nggak lama juga, 2 pertemuan. Oceanografi 1 pertemuan, astronomi 2 pertemuan, meteorologi 2 pertemuan. Setelah itu mungkin kita bisa bahas soal. Insya Allah keburu sih kalau kita mulai intensif nanti hari Rabu. Klasifikasi batuan sedimen batu bara. Jadi batu bara itu ada fase-fasenya. Fase 1 itu ada namanya pit atau coal, selanjutnya ada lignite, coal, ada subbituminous coal, ada bituminous coal, dan yang terakhir yang paling keras ada antrasit. Jadi seiring bedanya tuh apa? Jadi kan batu bara itu kan sisa-sisa organisme yang terendapkan, kemudian dia kan bakal terkompaksikan gitu menjadi batu. Ini yang pas masih ini, yang masih gambut. Jadi masih gambut ya, dia masih kayak belum membatu banget, masih benar-benar lembut gitulah. Nah, ini masih namanya pit. Pit itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya itu gambut. Ini masih pit, jadi masih benar-benar lunak dan ya belum terlalu itulah, belum terlalu batu. Setelah setelah increase in heat and pressure, dia bakal tambah compact, dia bakal jadi namanya lignite, lignite atau lignite. Nah, dia udah lebih keras lagi. Jadi kalau kata temanku yang orang tambang, dalam batu bara itu ada namanya gar level. Jadi gar itu semakin kuat, semakin tinggi garnya, maka dia itu akan semakin tinggi, kayak apanya ya, batu baranya itu levelnya semakin tinggi, semakin mendekati ke antrasit, dan juga kualitasnya semakin baik. Nah, ini di sini dia bakal jadi ini lignite, kemudian nambah lagi increase in heat and pressure-nya bakal jadi subbituminous. Selanjutnya bakal jadi bituminous. Nah, ini bituminous ini udah inilah yang kita sebut batu bara yang udah sering kita pakai buat apa namanya, kalau di kereta api mungkin ya, sama di kapal laut kita pakainya biasanya bituminous sama subbituminous. Nah, kalau dia udah kuat banget apa namanya, increase in heat and pressure-nya, dia bakal jadi antrasit. Dan ketika udah di antrasit, dia itu udah bukan batuan sedimen lagi, bukan batuan sedimen organik lagi, tapi udah termasuk ke dalam batuan metamorf, gara-gara dia itu increase in heat and pressure-nya udah tinggi banget, sampai-sampai dia tuh udah terdeformasi. Kalau kamu lihat di sini dia udah terdeformasi, itu udah melengkung-melengkung, lengkungannya udah cukup parah lah. Yang transit udah masuk ke batuan metamorf. Ini yang bakal kita bahas, batuan metamorf. Oke, lanjut. Ini klasifikasi batuan sedimen evaporate. Ini batu garam. Ini ada namanya Salt Flats di Utah di Amerika. Dia tuh dulunya itu danau gitu kan. Danau yang ada perangkap garamnya, terus danaunya udah kering. Jadi dia tinggal garamnya doang. Nah, ini garam-garam inilah yang jadi cikal bakal yang nantinya itu bakal mengkristal jadi batu garam atau halit. Kemudian ini batu garam juga ada di Death Valley di California. Dan mungkin tahu nggak sih Laut Mati atau Laut Merah ya? Laut Mati nggak sih? Tahu nggak Laut Mati yang katanya kalau kita berenang kita bakal ngambang? Nah, Ya.
Lah kan itu kan gara-gara, kata orang kan gara-gara salinitasnya tinggi, banyak garamnya. Mungkin nanti pun di laut mati kalau misalkan kering dia bakal jadi ladang garam kayak gini. Gara-gara garamnya banyak banget. Oke, berbicara tentang siklus batuan masih paham nggak? Masih ingat nggak? Masih ingat lah ya. Masih. Oke. Oh, sebelumnya ada pertanyaan nggak soal ini? Soal klasifikasi batuan sedimen dan juga batuan sedimen segala macamnya. Atau udah clear? Enggak. Itu Oke. ya oke. Enggak apa ya. Tinggal hafalin dan baca lah ya. Ntar aku ada soalnya sih soal batu sedimen. Insya Allah kayak masih ada. Nanti kamu bisa baca, bisa kerjain soalnya. Open book gak apa-apa kok. Buat latihan aja. Terus kalau nggak paham bisa tanya aku. Oh ya, by the way, bukunya itu kalau ada waktu segera dibaca ya, buku yang udah ada. Soalnya penting penting tuh buat nambah-nambah materi, buat apalagi terutama yang itu sih, yang belum, materi yang belum kita dapat, kayak meteorologi sama oceanografi dan astronomi. Itu kalau bisa kamu baca-baca dulu, nanti kan kamu udah ada gambaran tuh, maksudnya ada beberapa kata yang udah kamu tahu lah setidaknya, atau udah ada beberapa yang paham, walaupun secara realistis harusnya belum paham banget semuanya, tapi kalau udah ada dasar gitu aku lebih enak nanti molesnya, biar lebih pemahamannya lebih komprehensif dan matang gitu. Oke, sedimen udah nggak ada pertanyaan. Kita lanjut ke batuan metamorf. Tapi sebelum itu, apa yang Felicia ketahui tentang batuan metamorf? Batuan metamorf yang di bawah. Gimana tuh? Hayo. Yang di bawah bagian coba. I have my shadow. Batuan metamorf, batuan sedimen yang terkubur lagi kena panas dan tekanan batuan menjadi metamorfik. Oke. Kalau kita lihat di siklus batuan, dia batuan metamorf itu yang terkena panas dan tekanan, dalam arti Iya. terkubur. Kemudian dia mencapai derajat metamorfosa yang cukup sehingga batuan tersebut tuh bakal terrekristalisasi lagi. Mineral tuh akan berubah gara-gara panas dan tekanan tersebut, sehingga dia menjadi batu yang completely different gitu dari batu sebelumnya. Batuan metamorf itu bisa berasal dari batuan beku, batuan sedimen, Batuan sama dari sedimen. Uh, Batuan beku, batuan sedimen. ya benar, batuan beku, batuan sedimen doang. Nggak mungkin kan batuan metamorf jadi batuan metamorf lagi, agak aneh sih, agak freak aja. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh ke batuan metamorf, kita harus pelajari dulu kata metamorfnya. Kata metamorf ini biasanya merujuk ke kata metamorfisme. Tarnya kayak aku belum ngerak. Oh udah, alhamdulillah. Berasal dari kata metamorfisme, yakni perubahan mineralogi, tekstur, dan kimiawi pada suatu batuan dalam kondisi. Kenapa? Astaga, kok kelok gini? Sorry. Halo, halo, tes. Kedengeran? Halo? Nice. Kita belajar tentang arti metamorfismenya dulu ya. Metamorfisme, Ya. perubahan mineralogi, tekstur, dan kimiawi pada suatu batuan dalam kondisi padat akibat perubahan temperatur dan tekanan. Jadi, ketika suatu batuan sedimen atau batuan beku, dia itu mendapati atau mengalami temperatur dan tekanan yang nggak usual. Biasanya dia, misalkan nih batuan ini tuh dia used to be in surface temperature and pressure, dimana itu tuh masih biasa banget. Tiba-tiba dia kekubur dan terkena tekanan dan suhu yang tinggi. Maka dia akan terjadi proses metamorfisme. Proses metamorfisme itu apa? Yakni perubahan mineralogi, tekstur, dan kimiawi pada suatu batuan dalam kondisi padat. Itu metamorfisme. Kemudian, batuan asal sebelum termetamorfosa adalah protolit. Misalkan, batu gamping. Batu gamping itu limestone bahasa Inggrisnya. Limestone itu dia dalam suatu kasus dia termetamorfismekan menjadi batuan marble atau batu marmer. Marble, aduh jadi ingat mebel. Nah, kalau case seperti ini, maka protolitnya apa? Dari pengertian tadi. Batuan limestone. Limestone kan asalnya. Ya, seperti itu deh kira-kira. Ya. Protolit. Jadi sebenarnya ada juga sih kata lain selain protolit. Ada protolit sama apa ya kalau untuk batuan sedimen asal itu. Aku lupa deh. Pokoknya yang kita
Sementara ini kita harus paham protolit dulu. Intinya gitu kan, dia tuh batuan asalnya. Misalkan kita temu batuan marble tuh pasti pasti protolitnya limestone gitu deh. Nggak mungkin marble dari itu lain. Kenapa cuma dari limestone, nanti bakal kita bahas. Oke, kemudian produk akhir batuan metamorf sangat dipengaruhi oleh proses metamorfisme itu sendiri dan protolitnya. Jadi protolitnya itu apa, itu bakal menentukan ntar bakal jadi batu apa. Walaupun ya nggak bener-bener bakal jadi batu, itu harus mendapatkan temperatur dan tekanan yang pas juga gitu. Tapi ya itu berpengaruh gitu, kayak 50-50. Contohnya gini, proses metamorfisme contohnya gini. Ini awalnya dia gini kan, dia masih stabil. Sedimentary rocks under pressure. Nah, dia masih gini, masih stabil. Kemudian dia dapat gaya kompresi dari kiri dan kanan. Ya, kelihatan kan gaya kompresinya. Dia bakal langsung Iya. jadi gini, langsung jadi kayak terfolding gini. Nah, ini dia metamorfisme. Batuan beku, sedimen, dan metamorf, polimetamorfisme. Nah, ini. Kelihatan nggak ini? Kayak bentukan ininya. Bentukan Iya. ya ininya kan. Nah, inilah. Ini em, kalau kamu analogikan itu, misalkan kertas ya, kertas kamu dorong dari kiri dan kanan secara bersamaan, pasti dia bakal ngelipat gini kan, ya kira-kira seperti itulah Iya. daya kompresinya. Nah ini dia, jadi yang biasanya enak ngebedain antara batuan metamorf dengan batuan lain itu, kalau kamu lihat ya, di batuan metamorf tuh biasanya dia ada gini-gini nih, kayak ada apa namanya, ada kayak ya ada kayak gitulah, Oh ada iya. kayak bekas kontrak, bekas kompresinya gitu, bekas tekanan tingginya gitu. Ini yang fitur yang sangat mudah didistinguish dari batuan metamorf. Sekarang kita belajar agent of metamorphism atau pelaku ya, bahasa Indonesianya itu pelaku daripada proses metamorfisme. Oke. Yang pertama itu ada heat. Heat itu panas. Panas. Dia ini the most important agent. Kemudian ada two sources of heat. Yang pertama itu contact metamorphisme, yakni heat from magma, dari magma. Yang kedua itu an increase in temperature with depth due to the geothermal gradient. Peningkatan an increase in temperature, peningkatan daripada temperatur temperatur dengan kedalaman with depth due to the geothermal gradient, karena gradient geothermal. Kontak metamorfisme jelas kan, karena heat from magma. Misalkan nih ada batu di sini, misalkan ini ada magma, ada dapur magma. Ini dalam tanah ya, dalam tanah. Kemudian batuan yang di luar, ini batuan di luar, dia itu terkubur ke dalam. Dia tiba-tiba udah di sini deh bentuknya. Karena dekat Hmm. magma, dia kan dekat dengan source of heat kan. Makanya dia jadi panas dan termetamorfisme kan. Itu yang kontak metamorfisme seperti itu kira kurang lebih. Terus misal yang kedua, an increase in temperature with depth due to the geothermal gradient. Jadi kita mengenal namanya geothermal gradient. Kayak dulu udah pernah aku bahas deh. Jadi kalau kamu ingat, yang di kedalaman bumi itu kan semakin dalam maka semakin panas. Contohnya itu kayak suhu di permukaan itu kali cuma 20, tapi di inti bumi bisa sampai 15.000. Karena apa? Karena ada namanya Iya. geothermal gradient. Geothermal gradient itu semakin ke dalam bumi semakin panas. Jadi, in an increase in temperature with depth due to geothermal gradient itu, batuan semakin dalam terkubur, maka dia akan semakin panas juga suhunya dan semakin possible buat terjadi proses metamorfisme gitu. Karena ada apa? Geothermal gradient. Jadi semakin ke dalam itu suhu di bumi itu semakin meningkat. Kemudian oh ya, soal heat udah itu belum ada pertanyaan nggak tentang Ya, yang heat? paham. Paham kan? Paham. Real atau real? Iya. Siap-siap. Lanjut, pressure atau stress. Jadi stress ini dia bakal increase juga with depth. Kalau kita mengenal geothermal gradient, kita juga ada juga ini pressure gradient. Gak tahu ya ada geonya atau enggak, jadi geopressure gradient. Pokoknya ada pressure gradient. Ini dia itu bakal increase with depth. Semakin dalam maka dia akan semakin tinggi juga tekanannya. Oke, ini jelas lah ya kalau pressure gradient. Kalau kalau Iya. pressure jelas. Nah, yang ketiga inilah yang agak beda, yakni fluids. Jadi air atau fluida itu juga merupakan agen metamorfisme. Di sini bisa kita lihat helps transporting elements from one crystal to a new metamorphic crystal. In sense,
enhance migration of ions, mainly water with other volatile components. Jadi fluids ini masih sama ya, perannya itu mainly sebagai catalyst atau pemercepat reaksi. Kalau kita baca, helps transporting elements from one crystal to a new metamorphic crystal. Enhance migration of ions. Dia itu biasanya fluidsnya itu adalah water yang paling common. Juga other volatile component. Volatile itu apa ya bahasa Inggris, bahasa Indonesia nya? Volatile itu coba deh aku searching dulu. Bahan-bahan Tahu nggak Felicia bahasa Indonesia volatile? mana? Bahasa Indonesia volatile. Follicles. Yang mana? Volatile. Oh, nggak tahu. Oh, volatile itu dia tidak stabil atau lincah. Oke. Atau kita anggap fluida lah. Volatile itu yang fluida. Sampai sini paham kan tentang 3 agen metamorfisme? Udah jelas. Nah, sekarang kita bakal ngelihat contoh-contohnya. Temperature change, pressure change, sama composition change. Oke. Pertama temperature change. Nah, awalnya tuh batuannya tuh di sini. Kita anggap dia batuannya nggak bergerak ya, diam satu tempat. Kemudian magmanya tuh naik, ada intrusi. Anggaplah ada batolit. Magma naik sampai jadi di sini. Sampai agak tinggi di sini ya. Nah, karena dia magmanya udah jadi dekat sama batuan, maka batuan ini dia bakal termetamorfisme gara-gara dia itu dekat sama magma. Jadi dia itu terjadilah metamorfisme pada batuan tersebut. Rising magma. Yang kedua itu pressure change. Tadi kan temperature change. Pressure change itu kayak gini. Misalkan dia ada, masih inget gak subduksi? Masuknya mantel samudra ke dalam mantel benua. Iya, ingat. Benar kan, masih ingat? Iya. Misalkan sebelum subduksi di atas mantel samudra itu ada batuan yang nempel. Ini batuannya di sini. Kemudian dia subduksi kan masuk ke bawah. Ketika masuk ke bawah batuannya itu ikut masuk karena dia tuh nempel di kerak samudra. Jadilah ke sini. Ketika sudah sampai sini dia karena tekanannya tinggi di dalam sini, dia kan tekanannya tinggi kan karena semakin dalam tekanan semakin tinggi, dan juga karena dia tertimpa kan oleh beban-beban di atasnya, maka dia akan termetamorfisme. Awalnya dia initial pressure cuma 5 bar, ketika sudah masuk jadi 8000 bar, dia naik sekitar 4000 kali lipat. Ya enggak sih, 1600 kali lipat maksudnya. Terus bener nggak ya? Ya insya Allah benar. Composition change. Nah, ini agak bingung deh aku, sabar ya. Maksudnya gimana ya? Intinya sih awalnya dia itu wah aku nggak paham sumpah, ini agak bingung deh, gambarnya agak ngebingungin. Kayak kita skip dulu deh. Nah, sekarang kita belajar tentang tipe-tipe metamorfisme. Dari PPT ini kita mengenal ada 5 tipe metamorfisme. Ada regional, thermal atau kontak, burial, kataklastik, dan juga impact. Pertama kita belajar tentang metamorfisme regional. Jadi metamorfisme regional itu disebut juga dinamothermal. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang metamorfisme regional itu bakal nanti hasil batuannya itu pertama memiliki struktur foliasi atau granoblastik. Kedua, dia itu fasiesnya itu, tapi ini kita belum belajar sih fasies. Ntar deh kita baca-baca dulu aja, nanti kita jelasin di akhir. Fasiesnya itu ada sekis hijau, contohnya ada sekis biru, ada amfibolit, ada granulit, dan ada eklogit. Kemudian dia itu ukuran butirannya semakin kasar kalau derajatnya meningkat. Ini metamorfisme regional. Contohnya metamorfisme regional itu dia itu salah satunya yang tadi ya, yang sempat aku bilang tadi, ketika kerak ada batuan nempel di kerak samudra, terus dia akan masuk, maka dia akan terjadi metamorfisme regional. Salah satu contohnya itu. Kemudian ini juga ada contoh lain, yakni ketika batuan tersebut tuh dia itu ada di zona pembentukan pegunungan. Ini kan ada zona, namanya ada zona orogenesa ya, atau zona pembentukan gunung, pembentukan pegunungan. Ingat nggak ketika aku pernah jelaskan tentang kolisi atau cara terbentuknya pegunungan Himalaya? Yang regional itu. Bukan yang ini loh, yang ada
awalnya ada ini, ada samudra India yang kecil, anak samudra, kemudian dia bergerak ke arah samudra Asia, kan dia bakal tabrakan samudranya. Ada ini tuh, Iya. apa sih, batas lempeng konvergen. Nah, ketika dua lempeng benua bertabrakan, maka dia itu kan bakal ngefolding tuh, bakal terbentuk pegunungan Himalaya. Gini kan, kira-kira gambarannya seperti ini, yang ini nih, yang ini. Hmm. Nah, Hmm. kan di tengah-tengah itu kan ada batuan yang di bawah itu tertabrak. Karena batuan itu tertabrak, dia itu kayak terhimpit dengan sangat kuat, maka akan terjadi metamorfisme regional. Kenapa disebut regional? Karena biasanya pada proses ini tuh dia tuh termetamorfismenya itu nggak cuman sedaerah kecil, melainkan langsung besar-besaran gitu, makanya disebut regional gitu. Kayaknya kita udah habis deh waktunya. Udah, saya udah habis zoomnya. Mau lanjut nggak habis zoom ini habis? Atau udahan dulu? Soalnya ini kayaknya bentar lagi deh. Udah dulu aja. Beneran nggak mau lanjut ini bahas. Oh, no way. Mada kono sekai wa boku